Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mempelajari tentang Quran Surat At-Tin. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti. Membaca dan menghafal Al-Quran Surah At-Tin. Cermati dengan baik Al-Quran Surah At-Tin berikut ini. Bagi yang sudah lancar membaca, langsung saja membaca dengan tartil. Tartil artinya membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya. Dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Bagi yang belum pandai membacanya, perhatikan dengan baik bacaan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini was-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Baik Ananda, selanjutnya kita masuk pada cara ataupun pesan dan makna kandungan dari surah At-Tin. Baik, selanjutnya, mengapa dinamakan dengan surah At-Tin?
Surah ini dinamakan At-Tin, diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surah yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, dan menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Miraj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini. Ayat yang ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Contoh kelebihan manusia dari makhluk lainnya. Yang pertama, bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. Yang kedua, menutupi aurat, memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Yang ketiga, mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi sesuai dengan selera. Dan yang keempat, berkumpul dan bersilaturahmi sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti.
Selanjutnya, menggunakan anggota tubuh sebagai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan agama. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal salih. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Contoh orang beriman dan beramal salih. Pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, gemar bersedekah. Dan yang ketiga, ikhlas menolong orang lain. Selanjutnya, kandungan dari ayat ke-7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus kepada kemaksiatan. Kandungan ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya, yaitu syurga. Ya, balasannya ada 2, surga dan neraka.